wilayah tapal batas. Rakyat telah berdandan rapi menyambut kedatangan tamu dari berbagai mancanagari. Di Kedaton, Dewi Arimbi beserta Kadang Beraja tidak kalah repot. Mereka menjumpai tamu-tamu yang bertebaran di sana sini. Namun Gatotkaca tidak kunjung nampak di hadapan mereka. Ini menggelisahkan Prabu Kresna dan para Pandawa, sebab acara akan segera dimulai. Prabu Kresna meminta ayahnya Werkudara untuk mencari. Namun dia justru ganti meminta dua anaknya yang lain, yakni Antasena dan Antareja, untuk mencari kakaknya Gatotkaca. Baru saja mereka hendak pergi, Gatotkaca turun dari angkasa, memberikan sembah dan penghormatan pada tamu yang hadir, meminta maaf atas keterlambatannya. Gatotkaca mengatakan apa adanya, bahwa dia baru saja datang dari Candi Tremboko. Alasan ini membuat para hadirin justru kagum kepadanya, karena di tengah kesibukan acara, Gatotkaca tetap mengusahakan waktu untuk berdoa dan memberi penghormatan pada leluhurnya. Ketika Gatotkaca baru saja dituntun menuju singgasana oleh Prabu Matsyapati untuk memulai acara, mendadak suasana berubah tegang. Raja Denta tiba-tiba datang mengamuk membabi buta. Canur dan hiasan di sepanjang jalan dicabuti, lalu dilempar ke tengah jalan. Sejumlah tenda dirobohkan, sehingga mereka yang berada di bawahnya terpaksa menyingkir ketakutan. Braja Musti tertegun melihat kelakuan saudara kembarnya itu. Rupanya dia benar-benar datang untuk melawan keputusan yang ditetapkan pemimpin tertinggi Pringgandani. Braja Musti kemudian bersiap menghadapi Braja Denta, namun Arimbi mencegahnya. Dia langsung akan menghadapi Braja Denta sendiri. Setelah merapal japa mantra, sosok Arimbi yang semula cantik jelita berubah ke wujud aslinya sebagai raksasa. Dia langsung melompat cepat menghadang Braja Denta. Di hadapan Arimbi, Braja Denta memaki-maki memanaskan telinga. Dikatakannya, Arimbi adalah anak yang tidak tahu membalas budi orang tua, menjadi pengkhianat keluarga yang telah dikendalikan orang-orang Pandawa. Tentu saja Arimbi murka dan tanpa banyak bicara lagi menyerang Braja Denta. Pertarungan kedua kakak beradik pun terjadilah. Adu kesaktian mereka begitu menggetarkan sekelilingnya. Tidak ada yang berani memisahkan mereka. Semuanya sungkan, karena bagaimanapun juga itu urusan keluarga. Hanya dalam waktu singkat, pertarungan Arimbi melawan Braja Denta tergambar hasil akhirnya. Arimbi bukan hanya terdesak mundur, namun juga terpukul berulang-ulang. Tubuh raksasa Arimbi terjerembab ke tanah bukan hanya sekali dua kali, tapi dia terus berusaha bangkit menghadapi adiknya sendiri itu. Keadaan ini membuat Prabu Kresna yang datang selaku undangan menjadi gelisah. Dia tidak tega melihat apa yang dialami Arimbi. Karenanya, Kresna mendekati Werkudara yang berdiri tidak begitu jauh dari Gatotkaca. Werkudara, sebagai suami, apakah kamu tidak kasihan melihat istrimu bertarung seperti itu? Apakah kamu tidak ingin membantunya? Ataukah Werkudara memang sudah tidak sayang lagi dengan istrinya? Kalau sayang tetap sayang. Bagaimanapun Arimbi adalah istri saya dan ibu dari anak saya Gatotkaca. Tapi yang dihadapi Arimbi kali ini bukan musuh, melainkan adiknya sendiri.
Perkelahian saat ini masalah perebutan warisan tanah dan tahta Pringgandani. Sebagai suami yang merupakan orang luar, tidak pantas kalau saya ikut campur. Selain itu, saya memang tidak pernah mau terlibat dalam urusan warisan seperti ini. Tidak penting bagi saya apakah tetap menjadi hak Arimbi atau Praja Denta. Boh, Raitep, Boh Raweruh, Lueh, Lulul. Sekali lagi berkutur, apakah kamu tidak tergerak untuk membantu istri mempertahankan dan memenangkan haknya atas warisan ini? Ingatlah, Prabu Tremboko Suwargi sudah menyerahkan hak tahta Pringgandani pada Arimbi istrimu. Saya tetap tidak mau ikut campur soal warisan. Nanti, kalau misal Arimbi sampai mati gara-gara persoalan ini, saya juga rela. Saya anggap itu sudah menjadi pilihan Arimbi. Tapi kalau Praja Denta cari masalah dengan saya di luar soal warisan, jelas akan saya ladeni tanpa pikir panjang lagi. Wah. Gatot Kaca, tidakkah kamu lihat betapa besar pengorbanan ibumu Dewi Arimbi untuk memuliakan putranya agar bisa menjadi raja di Pringgandani? Dia belani sampai seperti itu. Sekarang, kenapa kamu hanya diam kendangan dengkul saja, sementara ibumu bertarung mati-matian di luar sana? Tadah tetuko Wo Prabu Kresna. Saya sebetulnya bingung dan bimbang. Bagaimana mungkin saya menghadapi musuh ibu yang juga pada kenyataannya adalah paman saya sendiri, Praja Denta? Gatot Kaca, dulu memang begitu. Praja Denta adalah adik ibumu, ya pamanmu. Tapi karena kelakuannya yang memberontak, seharusnya tidak lagi kamu anggap paman. Dia sudah menjelma sebagai musuh negara. Ini adalah ujian pertamamu sebagai calon raja yang akan segera wisuda. Seorang raja tidak boleh ragu membela negaranya, siapapun juga yang akan dihadapinya. Gatot Kaca, ambillah tanggung jawabmu. Jangan hanya terbawa perasaan dan memikirkan kepentingan pribadi. Tersentak Gatot Kaca mendengar kata-kata Prabu Kresna yang serasa menghujam tajam ke seluruh jeroannya. Dia merasa tertampar dan bangkit rasa kesatrianya. Tanpa pamit, Gatot Kaca segera melesat menuju medan pertarungan. Melihat ibunya berkali-kali terpental oleh serangan Praja Denta, Gatot Kaca langsung menerjang dari arah belakang. Praja Denta tersungkur di tanah dan hidungnya mengeluarkan darah. Kesempatan itu digunakan Arimbi untuk mundur menjauh, sementara Gatot Kaca mengambil alih posisinya sambil menyembah ke arah Praja Denta. Maturaken sembah pangabekti paman Praja Denta, ugi nyuwun agungi pangaksami karena telah menyerang paman dari belakang. Semua saya lakukan karena tidak sampai hati melihat ibu kesakitan berkali-kali oleh serangan paman. Sehebat apapun ibu melawan, sudah jelas bukan tandingan paman. Mohon maaf, berhentilah menghambur-hamburkan kemarahan. Jika paman Praja Denta memang menginginkan tanah dan tahta Pringgandani, saya rela menyerahkannya sekarang juga, paman. Wila ta'ala Gatot Kaca. Sosok seperti inikah yang akan bertahta di kerajaan Pringgandani? Kesatria lemah beginikah yang akan disuyuti rakyatnya? Belum keluar setetes pun keringat, belum babak belur kulitnya, tapi sudah menyerah. Gatot Kaca, aku, Adipati Praja Denta, tidak sudi menerima belas kasihan dari bocah sing turung ilang pupuk lempuyagi. Kalau kamu merasa kesatria, ayo bertarung sampai salah satu dari kita ngadang-ngadang jadi padang. Mari kita buktikan siapa yang paling pantas menjadi raja di Pringgandani. Kalau kamu takut dan memilih menjadi pengecut, segera bunuh dirilah di depan pamanmu ini. Biar semua melihat bahwa calon rajanya tidak lebih dari seorang pecundang. Lawan aku, Gatot Kaca. Ku pecahkan dadamu jadi dua. Iya. Secepat kilat, Praja Denta menerjang ke arah Gatot Kaca dengan kekuatan penuh. Melihat serangan yang diberikan terlihat sangat mematikan, Gatot Kaca menghindar. Praja Denta terus-menerus memberikan tekanan dari berbagai sisi. Tapi anehnya, Gatot Kaca sama sekali tidak pernah melancarkan balasan. Dia hanya berkelit dan menangkis semata.
Gemas karena merasa dipermainkan, Praja Denta mengeluarkan kesaktian andalannya, yakni Lebur Saketi. Ajian yang mampu menghancurkan Gatot Kaca hingga berkeping-keping tidak berbentuk lagi. Melihat Gatot Kaca terancam jiwanya, Praja Musti langsung masuk ke arena. Tanpa meminta izin lebih dahulu, dia menyusup masuk ke tangan kiri Gatot Kaca. Gatot Kaca kaget merasakan hawa panas mendadak merasuk telapak kirinya, membuat seluruh urat-uratnya menegang. Secara spontan, dia mengibaskan tangan kiri itu ke depan. Bersamaan itu pula, Praja Denta begitu dekat di depan batang hidungnya. Tangan kiri Gatot Kaca tidak sengaja menghantam dadanya. Tubuh Praja Musti terlempar keluar dari telapak kiri, menabrak keras tubuh Praja Denta hingga mencipta suara gemeretak memecahkan gendang telinga. Hanya dalam sekedip mata, tubuh raksasa Praja Denta dan Praja Musti ambruk ke tanah. Raga mereka remuk dan patah seluruh tulangnya. Keduanya tewas seketika. Pedih hati Gatot Kaca melihat kedua paman yang disayanginya kini menjadi jasad tanpa nafas. Tidak terasa, pelan-pelan air matanya mengalir membasah pipi. Sama sekali tidak peduli lagi bahwa dirinya adalah calon raja. Gatot Kaca terus tenggelam dalam duka, sampai-sampai tidak menyadari bahwa di hadapannya kini telah berdiri sukma kedua pamannya, Praja Denta dan Praja Musti. Ketika Praja Denta menyebut namanya, Gatot Kaca tergagap. Buru-buru menyembah dan mengungkap penyesalannya pada dua penampakan itu. Duh, Paman Praja Denta dan Paman Praja Musti, maafkan saya yang telah membuat semuanya ini terjadi. Sayalah penyebab paman berdua akhirnya gugur. Kalau boleh mengulang kembali, biarlah saya yang mati dan paman berdua yang lenggah sekejo sebagai pemegang tahta Pringgandan. Gatot Kaca putraku, kamu tidak perlu bersedih, apalagi menyesal atas kematian kami. Telah jauh-jauh hari kami ketahui adanya ramalan tentang waktu kematian kami sendiri. Ramalan itu mengatakan bahwa kelak ketika keturunan Prabu Pandu siap bertahta, itulah juga akhir Praja Denta dan Praja Musti di dunia. Aku, Adipati Praja Denta, hanya tidak mau mati karena penyakit di tempat tidur. Aku ingin mati secara jantan, matinya para ksatri. Karena itulah aku membuat ulah. Di samping apa yang aku lakukan adalah untuk menguji kemampuanmu dalam mengambil keputusan dari sebuah persoalan yang cukup rumit. Di satu sisi aku pamanmu, di sisi yang lain aku juga musuhmu. Kebetulan sekali Patih Sengkuni datang mengail di air keruh seperti dulu dia lakukan pada Suwargi Romo Prabu Tremboko. Maka aku gunakan kesempatan itu untuk segera menjadikan ramalan itu nyata, membuat Praja Musti melawanku dan ikut mati bersamaku juga. Jadi ini semua sama sekali bukan salahmu. Relakanlah kematian kau. Tidak usah bersedih lagi. Kamu harus siap menyongsong masa depan yang sudah tergelar di hadapanmu. Tapi Paman, bagaimana saya bisa menjemput masa depan jika tangan saya berlumur dosa
dosa membunuh paman saya sendiri. Jangan berkata seperti itu, Nger. Kamu justru membantu kami mewujudkan apa yang seharusnya terjadi, yakni menjemput Basti. Sekarang, waktunya Adi Brajamusti kembali mancing di telapak tangan kiri, sementara aku akan menggenapinya dengan menyusup ke telapak tangan kananmu. Kami berdua harus kembali menjadi wujud ajian. Dahulu, Prabu Pandu telah menitipkan ajian itu kepada Prabu Tremboko hingga kemudian menjelma kasat mata. Maka kini, waktunya kami menyertai keturunan Prabu Pandu sebagai tanda terima kasih karena diberi kesempatan merasakan indahnya dunia. Kami akan menjadi salah satu kekuatanmu dalam mengarungi hidup, baik sebagai Raja Pringgandani maupun sebagai Senopati Amarta yang dipimpin para sepuhmu Pandawa. Mulai sekarang, berhati-hatilah menggunakan kedua tanganmu, karena ajian Brajamusti dan ajian Brajadenta telah kamu pilih. Belum sempat Gatotkaca berbicara lebih jauh, Suksma Brajadenta dan Brajamusti melesat masuk ke tangan kanan dan kirinya. Sesaat, jari jemarinya terasa panas seperti disengat sesuatu. Urat-uratnya menegang dan keringatnya berlelehan. Mata Gatotkaca nyaris melotot menahan nyeri. Namun rasa itu perlahan-lahan memudar. Urat-uratnya tak lagi mengeras, kembali seperti semula. Gatotkaca menarik nafas dalam-dalam, serasa lepas dari beban yang demikian berat. Hari itu, Gatotkaca Jumeneng Ratu sah berada di atas tahta Pringgandani menggunakan nama Prabu Purubaya, sementara pamannya Brajalamatan diangkat sebagai patih dengan nama Patih Prabakesa. Jabatan Panglima Perang Pringgandani diserahkan pada pamannya yang lain, yakni Braja Wikalpa dengan nama Arya Prabagati, sementara urusan kedaton ditangani oleh pamannya Kala Pendana.